Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang sangat kami muliakan, di Majelis Ngaji Rembuan dan teman-teman di mana saja berada. Pada malam ini kita akan membahas tema tentang bulan Sya'ban dan 5 amalannya. Karena hari atau bulan ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini memang memiliki makna yang dalam bagi umat Islam Indonesia. Dalam praktik umat Islam di Indonesia, bulan Sya'ban diyakini sebagai bulan untuk persiapan di bulan Ramadan, sekaligus bulan nanti akan ada penutupan buku catatan amal kita dan membuka catatan baru yang disebut dengan Hizbus Aman. Walaupun itu juga banyak sekali perdebatan. Nah, Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Ini menurut Abu Bakar Al-Bakri. Nah, di bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa yang sangat monumental, yaitu peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram yang berada di Mekah. Ini terjadi sekali pada bulan Sya'ban. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144 dijelaskan, sungguh kami sering melihat mukamu, wahai Nabi Muhammad, ya, menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkannya kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Artinya di mana saja kita berada, maka kiblat kita ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Demikian sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, Sya'ban, apa sih itu Sya'ban? Dinamakan Sya'ban, ya, Sya'ban itu diambil dari lafaz Sya'bun, yang artinya kelompok atau golongan. Ya, karena orang-orang Arab itu dahulu pada bulan tersebut terpencar-pencar untuk mencari sumber air, ya, tasya'ab. Juga karena mereka berpisah, tasya'ub, terpencar di gua-gua. Kemudian pengertian lain dikatakan sebagai bulan Sya'ban karena bulan tersebut muncul, ya, sya'aba di antara 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Kemudian bentuk jamaknya adalah sya'abanat atau sya'abin. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dinamakan Sya'ban karena sibuknya mereka mencari air atau sumur setelah berlalunya bulan Rajab yang mulia. Dan ada juga yang berpendapat selain itu. Nah, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, Syekh Yahya bin Mu'ad dalam kitab Durratun Nasihin membuat definisi Sya'ban itu terdiri atas 5 huruf. Dalam bahasa Sunda ini disebut dengan kirata, kira-kira tapi nyata, kira-kira tapi pas gitu. Jadi Sya'ban itu terdiri dari huruf Shin yang berarti adalah asy-syafa'ah, wasyarofa, pertolongan dan kemuliaan. Jadi di bulan ini ada pertolongan dan kemuliaan bagi umat manusia. Kemudian Ain yaitu al-izzah wal karomah. Al-izzah kemuliaan, al-karomah kehormatan. Kemudian Sya'ban itu berasal huruf ketiganya ba, yang berarti adalah albir, kebajikan. Di bulan Sya'ban ini penuh dengan berbagai kebajikan yang dipraktekkan oleh Nabi, yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat alif, yang berarti al-ulfah, kecondongan atau kasih sayang. Bulan Sya'ban ini harus dibuktikan juga dengan bulan kasih sayang, kepedulian dengan yang lain. Nun yang berarti an-nur, cahaya atau menerangi. Bulan Sya'ban adalah bulan penuh cahaya, bulan yang penuh dengan menerangi atau diterangi dengan berbagai keberkahan. Itulah kemudian
dalam sebuah hadis dijelaskan dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa ahibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Ia adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai dari beramal soleh. Antara Rajab dan Ramadan, ia yaitu Sya'ban adalah bulan di saat amal-amal dibawa naik kepada Allah Rabb semesta alam. Maka aku senang apabila amal-amalku diangkat kepada Allah saat aku mengerjakan puasa sunnah. Demikian dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah. Dan Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, bagaimana sih sesungguhnya amalan-amalan yang harus atau yang disunahkan, yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia menjelang bulan Ramadan. Yang pertama adalah mensucikan diri. Jadi bulan Sya'ban ini bulan untuk kita mensucikan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari berbagai perilaku dosa dan maksiat, zikir supaya terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, mohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan dan tidak akan mengulangi di masa-masa yang akan datang. Silaturahim sebagai bentuk juga mensucikan diri kita atas dosa-dosa yang dilakukan oleh kita terhadap sesama manusia. Kemudian sholat malam sebagai bentuk membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian Bapak dan Ibu, dalam hadis dijelaskan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan itu. Sya'banun syahri wa Ramadun syahrullah wa Sya'banul mutahhar wa Ramadan al-mukaffar. Bulan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan pensucian, dan bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Kemudian yang kedua, amalan yang sebaiknya harus kita lakukan bersama adalah memperbanyak puasa. Dari Ummi Salamah, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa sunat sebulan penuh dalam setahun kecuali pada bulan Sya'ban, melanjutkan pada bulan Ramadan. Artinya di hadis-hadis lain juga dijelaskan bahwa Rasul sangat banyak berpuasa dalam berbagai bulan yang ada dalam satu tahun, itu di bulan Sya'ban. Ini sangat baik bagi kita untuk mempersiapkan supaya puasa Ramadan kita tidak kaget, untuk menahan lapar, dahaga, dan perilaku-perilaku yang merusak puasa. Maka bulan Sya'ban itu bukanlah bulan latihan. Ramadan artinya sudah expert, sudah ahli kita melaksanakan puasa dengan kualitas tertinggi. Makanya dianjurkan kita memperbanyak puasa di bulan ini. Kemudian ketiga, memperbanyak sedekah, memperbanyak kepedulian kepada yang lain dengan harta, benda, dengan perilaku baik kita. Oleh karena itulah dalam hadis Nabi dijelaskan, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi perbanyak kepedulian di bulan Sya'ban ini, sehingga nanti bulan Ramadan itu sudah menjadi tradisi yang tidak perlu berpikir lagi. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itulah Sya'ban dianggap sebagai bulan Al-Quran gitu. Membaca Al-Quran dari mulai bacaannya, maknanya, dan kemudian yang paling penting adalah mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 dijelaskan, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran menjadi obat ya, bagi kita manusia dari berbagai penyakit lahiriah maupun batiniah, sekaligus rahmat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman itu mempercayai, mengamalkan, memahami Al-Quran dalam
kita sehari-hari. Yang kelima, perbanyak salawat Nabi, karena di bulan Sya'ban salah satu peristiwa yang sangat monumental adalah turunnya ayat tentang salawat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi ini adalah bagian penting kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu, demikian pengajian terbawa kali ini. Kita akan lanjutkan pada kajian-kajian yang lain. Mari kita berdialog, berdiskusi agar wawasan kita lebih luas. Tentu Allah yang Maha Tahu yang benar, dan kita hanya berusaha untuk mencapai kepada kebenaran yang kita maksud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.